Before my time is up, hey, let's get it now. I want the time of my life. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Safaranda dengan NIM 1921200 akan merangkum dua materi pembelajaran selama perkuliahan kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dr. Yanti Mayasari Ginting, SOS, MSc. Materi pembelajaran yang pertama yang akan saya bahas ialah customer service. Di materi customer service ini terdapat 5 poin utama yang akan saya bahas, yaitu definisi, syarat menjadi customer service, fungsi dan tugas, keahlian, lalu kesimpulan. Poin yang pertama ialah definisi. Secara sederhana, customer service adalah sebuah layanan yang dihadirkan oleh perusahaan yang memiliki tugas sebagai sarana konsultasi, pemecahan masalah, serta pusat informasi bagi setiap klien atau pelanggan yang dimilikinya. Dalam bahasa Indonesia, service artinya pelayanan dan customer adalah pelanggan. Menurut KBBI, pelayanan berarti upaya melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Sementara itu, kata customer dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pelanggan atau konsumen yang di dalam KBBI diartikan sebagai pemakai barang, hasil produksi atau pemakai jasa. Poin yang kedua ialah syarat menjadi customer service. Pada poin ini, terdapat 4 persyaratan untuk memenuhi kriteria sebagai seorang customer service. Yang pertama ialah persyaratan fisik. Seorang customer service haruslah memiliki ciri-ciri fisik yang menarik dari segi wajah, warna kulit, maupun ukuran badan. Berat badan haruslah ideal. Di samping itu, seorang customer service itu haruslah memiliki jiwa yang sehat, artinya sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, persyaratan mental. Persyaratan mental lebih ke arah non-fisik, yaitu ke arah kejiwaan. Customer service harus memiliki mental yang kuat dalam melayani pelanggannya agar dapat membangkitkan sifat kejujuran dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Mental customer service harus ditunjukkan dengan rasa percaya diri, teliti, cermat, jujur, fokus, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, persyaratan kepribadian. Customer service haruslah memiliki kepribadian yang baik dalam melayani pelanggan serta menunjukkan perilaku yang baik seperti murah senyum, sopan, dan lemah lembut. Tidak hanya itu, seorang customer service haruslah berusaha untuk energik dan gesit agar mendapat kesan pertama yang baik bagi pelanggan. Lalu persyaratan sosial. Persyaratan sosial mengharuskan customer service memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada pelanggannya. Adanya sifat bijaksana dan budi pekerti yang luhur menjadi bekal utama seorang customer service dalam melayani agar bisa memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan dari berbagai kalangan. Poin selanjutnya ialah fungsi dan tugas dari customer service. Saya akan membahas fungsi terlebih dahulu. Fungsi dari customer service terdiri dari 5 peran utama. Yang pertama ialah sebagai penerima tamu. Biasanya meja kerja customer service ditempatkan di bagian depan yang menandakan Anda harus siap menerima tamu dari berbagai kalangan, baik pelanggan, calon pelanggan, supplier, atau pihak lain. Berikan perhatian penuh, jawablah pertanyaan dengan sopan, dan berikan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, sebagai Customer Relation Office. Posisi ini lebih ke arah bagian yang menerima keluhan ataupun kritik dari customer atau pelanggan atas pelayanan atau barang yang diterimanya. Sebagai seorang pegawai customer service, harus dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau klien agar merasa puas, senang, dan semakin percaya kepada perusahaan. Posisi ini haruslah menguasai bahasa persuasif agar pelanggan tetap bertahan. Selanjutnya adalah bagian komunikator. Posisi ini ialah penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak luar lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Posisi ini juga berkewajiban memberi kemudahan kepada tamu atau klien. Siap menerima keluhan, keberatan, serta bersedia menjadi tempat berkonsultasi. Lalu adanya bagian deskman, yaitu bagian yang melayani berbagai jenis permohonan atau aplikasi yang diajukan tamu, mulai dari mengisi formulir hingga membantu kelengkapan data yang menjadi persyaratan. Dan yang terakhir ialah salesman.
Selain bagian pemasaran, seorang pegawai customer service juga merupakan ujung tombak perusahaan yang turut menentukan kesuksesan perusahaan. Anda harus bisa menjelaskan segala sesuatu tentang barang atau jasa yang ditawarkan agar calon pelanggan tertarik dan akhirnya membeli atau menggunakannya. Pada bagian ini, saya akan menguraikan tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh seorang customer service. Yang pertama ialah memberikan informasi yang lengkap seputar produk perusahaan sesuai kebutuhan pelanggan, calon pelanggan, dan non-pelanggan. Yang kedua, menjaga citra dan nama baik perusahaan dengan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional. Yang ketiga ialah menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya ialah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan aturan yang berlaku di perusahaan. Yang kelima, mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan agar pelanggan tersebut tetap loyal. Lalu yang keenam, memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada pelanggan yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan beragam. Yang terakhir ialah menjadi perantara pelanggan dan perusahaan dengan cara meneruskan keluhan pelanggan kepada pihak manajemen perusahaan sehingga dapat dilakukannya perbaikan. Poin yang keempat ialah keahlian. Keahlian itu sendiri memiliki 6 uraian, yaitu sikap persuasif, kemampuan berkomunikasi, pengetahuan tentang produk atau jasa, keterampilan berakting, keterampilan mengelola waktu, dan kemampuan membaca pelanggan. Sikap persuasif ialah keterampilan yang memungkinkan customer service untuk meyakinkan calon pelanggan untuk menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ialah kemampuan berkomunikasi. Sebagai seorang pegawai customer service, haruslah siap menghadapi berbagai tipe pelanggan. Karena itu, perlu memiliki keterampilan berkomunikasi. Dengan komunikasi yang baik, pelanggan akan merasa dihargai dan masalah atau keluhan lebih mudah diselesaikan. Yang ketiga ialah pengetahuan tentang produk atau jasa. Setiap pelanggan yang datang tentu mengharapkan penjelasan yang detail tentang apapun yang ditanyakan. Karena itulah, pegawai customer service wajib mengetahui dan menguasai semua informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut. Yang keempat ialah keterampilan berakting. Apapun masalah yang sedang dihadapi, seorang pegawai customer service harus bisa mengesampingkan hal tersebut saat melayani pelanggan dengan menjaga emosi dan tetap tampak ceria. Yang kelima ialah keterampilan mengelola waktu. Seorang customer service dituntut untuk bisa melayani setiap pelanggan dengan baik dalam waktu tertentu sesuai jam kerja yang berlaku di perusahaan. Jadi, customer service harus bisa menyelesaikan masalah pelanggan dengan efektif dan efisien, serta bisa mengendalikan agar pelanggan tidak terlalu banyak menyita waktu. Yang terakhir ialah kemampuan membaca pelanggan. Kemampuan ini merupakan bagian penting dalam proses personalisasi dan memberikan pengalaman pribadi kepada pelanggan. Jadi, kenali betul-betul pelanggan Anda agar ketidakpahaman atau kesalahpahaman dapat dihindari. Poin terakhir dari materi ini ialah kesimpulan. Pada materi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dan seorang customer service haruslah memenuhi bermacam kriteria, baik itu fisik maupun non-fisik, dalam melayani maupun syarat untuk menjadi customer service itu sendiri. Materi pembelajaran selanjutnya ialah menilai kebutuhan usaha. Dari materi menilai kebutuhan usaha ini terdapat 4 poin utama yang akan saya bahas, yaitu definisi, biaya kebutuhan usaha, contoh kebutuhan usaha, lalu kesimpulan. Definisi, kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha yang diperlukan terdiri dari beragam jenis tergantung dari bidang usaha masing-masing perusahaan. Artinya, jenis dan jumlah kebutuhan antara satu bidang dengan bidang yang lain jelas berbeda. Misalnya, bidang usaha yang berbeda dengan bidang industri berbeda pula dengan bidang pertanian. Poin berikutnya ialah biaya kebutuhan usaha. Pada poin ini terdapat 3 jenis biaya, yaitu biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Yang pertama ialah biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi
adalah biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Terdiri dari yang pertama biaya pengurusan izin-izin, yang kedua biaya studi kelayakan, yang ketiga biaya pengurusan dan pembersihan lahan. Yang kedua ialah biaya operasional. Biaya operasional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Terdiri dari yang pertama gaji karyawan, yang kedua upah, yang ketiga biaya administrasi, yang keempat biaya listrik, yang kelima biaya telepon, yang keenam biaya air, yang ketujuh biaya pemeliharaan. Yang ketiga ialah biaya pembelian aktiva tetap. Namun biaya ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama aktiva tetap berwujud seperti tanah, gedung atau bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud seperti hak paten, franchise, merek, dan lainnya. Poin berikutnya ialah contoh kebutuhan usaha. Setelah kita merinci komponen kebutuhan investasi, selanjutnya kita akan memasukkan nilai rupiah yang dibebankan pada setiap komponen ke dalam suatu daftar atau tabel. Tujuannya adalah agar mudah dibaca dan dipahami, serta dianalisis kebenarannya dan keakuratannya. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan persiapan pendirian dan menjalankan suatu usaha. Pada poin yang terakhir ialah kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha pada awal perusahaan didirikan. Terdapat berbagai jenis kebutuhan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Hasil penilaian kebutuhan usaha dapat disusun secara rinci sehingga terlihat secara jelas komponen-komponen kebutuhan usaha yang diperlukan. Begitulah rangkuman materi yang bisa saya sajikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.